Shalom, shalom, selamat pagi warga kerajaan Tuhan. Amin. Mari pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu yang di belakang boleh silakan maju ke depan. Kita akan isi bangku-bangku yang di depan yang masih kosong. Mari saya undang ke depan. Terima kasih. Mari pagi ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau satu hati dan kita mau berdoa, kita tundukkan kepala. Sungguh karena anugerah-Mu Tuhan yang besar, maka hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu Yesus dalam hidup kami. Sungguh nyata Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk karya terbesar yang sudah Kau nyatakan bagi hidup kami Bapa. Untuk kematian-Mu, untuk kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Bapa dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Tinggalkan kami Bapa. Namun Engkau bangkit Tuhan untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami Bapa. Demikianlah umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau bawa hati dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Beracaralah, hadirlah di tengah-tengah umat-Mu Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Yesus. Mari setiap umat yang dikasihi-Nya, yang sepakat dengan saya, sama-sama katakan, amin, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Sembah Dia, oh Allah yang maha tinggi, Allah yang diagungkan di tempat ini. Oh, angkat hati dan suaramu di hadapannya. Umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Biarkan umat-Mu menyembah-Mu ya Yesus. Allah yang layak kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau naikkan tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau naikkan hati kami di hadapan-Mu. Dan kami mau menyatakan
ingin melihat ekspresi umat-umat yang berkemenangan. Haleluya. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Bila tak ada, Kita lebih dari pemenang. Umat pemenang dengan keras. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, oh. Iblis telah dikalahkan. Oleh kuasa darah, Jika siapa saudara? Allah di pihak kita, Amin. siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Haleluya. Biarkanlah bangkitkan Yesus saja segala raja. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Bangkitkan
Tuhan. Hey, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, bertajulah. Haleluya. Dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di bumi seperti di surga. Berikan sorak-sorai yang terbaik sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk dalam hadiratnya. Kita mau nikmati kasih-Nya lebih lagi pagi ini. Oh yes Lord. Mari angkat suaramu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku.
ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Kau Rajaku. Sekali lagi nyatakan, dimuliakan, ditinggi, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yes Lord Jesus, yang bertahta. Yes Lord, saya undang hambanya yang oh haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Rasa lapar dan haus kami akan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau hari lepas hari. Roh Kudus, mari jamah kami, lawat kami. Saatnya kamu duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari bicara bagi kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan masalah hidup kami. Biar Engkau menjadi jawaban hari ini. Tuhan, hamba serahkan hidup hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Tuhan, hamba serahkan semua persiapan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, ambil alih, tuntun, berikan roh hikmat, pewahyuan, pengetahuan Tuhan yang daripada Tuhan. Mengalir marifat terhadap hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu dan pesan-Mu tersampaikan. Karena pewahyuan yang baru Kau berikan bagi hamba-Mu. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pagari tempat ini pasukan bala malaikat berpadang api. Jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom.
Semangat ya, pagi-pagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dahsyat ya. Pujian hari ini luar biasa. Memang setiap minggunya TCC luar biasa dilawat Tuhan, amin. Lewat pujian penyembahan. Hari ini saya bersyukur sama Tuhan Yesus juga buat gembala sidang di tempat ini. Di mana saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema ya lanjutan yang minggu lalu. Ya, karena tentang buah roh itu belum dibahas minggu lalu dengan tema buah roh dalam kehidupan. Ya, jadi Tuhan mau kita punya buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sebenarnya buah roh itu cuma satu, tapi isinya 9. Ya, mungkin kalau kayak buah di dalamnya banyak isinya ya. Buah apa tuh? Kayak gitu ya. Ada buah apa ya? Markisa ya gitu-gitu ya. Di dalamnya ada itu ya. Jadi ada kita mau tentang buah roh itu adalah bicara tentang karakter Tuhan ya. Jadi kenapa saya lihat dalam sepanjang bulan ini sebenarnya saya khotbah diulang-ulang saja bicara tentang buah roh ya. Kenapa? Saya percaya bahwa GBI punya tujuan supaya kita semua memiliki karakter ilahi. Amin. Karena segala sesuatu yang diulang-ulang itu pasti akan nempel ya di pikiran, di hati juga. Supaya apa? Supaya kita tuh tahu menjadi orang Kristen itu yang paling penting adalah memiliki karakter ilahi. Amin. Saudara punya karunia banyak pun kalau nggak punya karakter kata Alkitab nggak selamat. Ya, jadi makanya dalam firman Allah kan ada dikatakan mengusir setan demi namaku, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Tapi kalau engkau tidak melakukan kehendak Tuhan, kata Tuhan minggir. Ya kan? Di pinggiran sorga aja kagak loh saudara. Betul? Jadi kita betul-betul hari-hari ini oleh karena kuasa Tuhan, kita semua sama-sama dituntut untuk hidup seperti Yesus hidup, yaitu memiliki buah-buah roh. Kemarin kita minggu lalu telah belajar bagaimana tentang karakter Kristus. Hari ini kita belajar tentang buah-buah Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Bisa minta tolong? Kita akan baca ayat ini bergantian. Karena ini ayat yang akan kita bahas pagi hari ini. Bisa multimedianya? Kalau belum ada, ayo Alkitabnya yang ada di itu handphone sucinya itu ya kan? Suci kalau nggak ada yang lain-lain ya, kalau nggak ada yang lain-lain kagak suci ya kan? Nah terus mari kita akan baca dari ayat yang 16 ya sampai gantian ya, saya akan baca ayat yang genap, saudara akan baca ayat yang ganjil. Demikian firman Allah berkata, Galatia 5 ayat yang ke-16. Judulnya adalah hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ya, di garis bawahi ya.
Apa kata Alkitab? Barang siapa yang melakukan hal demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Minggir kata Tuhan, ya kan? Enggak dapat toh saudara. Yang kedua 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Sedemikian panjang firman Tuhan yang sudah kita baca, saya percaya kita semua udah ngerti ya. Betul nggak? Udah ngerti ya bahwa antara hidup di dalam roh sama di dalam daging itu berbeda. Betul? Ya, jadi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hidup dalam daging tadi dibilang segala kalau dipaketin ya hawa nafsu lah. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam hal-hal yang buruk begitu. Tapi kehidupan di dalam roh adalah kehidupan di mana karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, ya. Jadi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu sifat-sifat Allah dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita memiliki apa? Karakter Allah, ya, karakter Kristus. Kemarin saya sudah contohin 15 karakter Kristus. Amin. Masih ingat? Kalau nggak ingat nonton lagi videonya YouTube-nya saudara ya. Ya nonton lagi entar jadi 1000 tuh saudara. Baru 850. Ayo jemaat, itu nanti buat kalau itu buat gereja saudara, bukan buat saya ya saudara ya. Jadi ketika saudara ikut ambil bagian di sana saudara, sama saja kita sedang memberitakan firman Tuhan kepada yang lain ya. Terus saya mengikuti apa yang GBI sampaikan bahwa dikatakan ya yang 3 hal yang akan kita bahas yang kita tahu dari bahannya GBI. Pertama dikatakan bagaimana memiliki buah roh. Pertama, hiduplah menurut Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai 18 tadi. Kalau orang yang mau hidupnya memiliki buah roh, dia harus hidup menurut Roh Kudus. Jadi tidak menurut diri sendiri ya, tapi ikuti tuntunan daripada Roh Kudus. Kenapa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan terus berjalan di dalam jalan kebenaran karena Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan menghibur, waktu susah Roh Kudus juga akan membimbing dan mengambil keputusan-keputusan melindungi orang percaya dari bahaya jasmani maupun rohani. Jadi Roh Kudus yang ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia berkata aku akan kirim penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Jadi kita perlu sadar bahwa kita punya seorang penolong. Roh Kudus itu satu pribadi, bisa gak didukakan? Kata firman bisa didukakan ketika Anda dan saya tidak taat kepada firman. Maka Roh Kudus berduka. Kenapa? Karena Roh Kudus maunya kita ini melakukan firman Tuhan. Ya, jadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran. Jadi kalau kita melakukan hal yang salah, itu Roh Kudus akan menolong kita mengingatkan. Ya, kenapa? Banyak orang lakuin dosa kadang-kadang ya, dibilang gini kalau dikatakan, lu sadar nggak begitu? Iya gue lupa, gue kagak sadar. Gitu ya, kan gitu. Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran. Bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Ya, banyak orang berkata bahwa orang melakukan dosa itu pasti sadar. Tapi di dalam perjanjian lama ada dikatakan di zamannya Musa, dosa yang dilakukan dengan sadar dengan yang enggak sadar. Enggak sadar tuh kenapa? Karena dia enggak tahu firman, dia lakukan. Tapi setelah dia tahu firman, dia lakukan itu berarti sadar saudara. Tapi kalau Anda tidak tahu firman, Anda lakukan, you gak sadar ngakuin itu. Makanya perlu kita memberitakan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari supaya apa? Kita sadar nih kita hidup benar-benar di dalam roh apa bukan. Atau hidup di dalam kedagingan. Karena hanya firman itu yang menjadi tolak ukur saya hidup dalam roh atau dalam
daging. Bukan kata orang ya, betul? Orang bisa menunjuk Anda, lu begitu, lu begitu. Tapi ketika Anda baca firman Tuhan, Roh Kudus yang akan mengisapkan saudara, oh iya kemarin gue udah ngelakuin ini nih. Makanya saudara dan saya perlunya saat teduh itu dalam kehidupan kita tuh itu. Untuk apa? Untuk kita duduk di kaki Tuhan, kita introspeksi diri. Kira-kira apa yang kita lakukan hari ini berkenan gak sama Tuhan? Gitu ya. Jadi kalau nggak berkenan, ya itu tadi bertobat, betul? Nah, jadi kita perlu banget Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya Roh Tuhan itu yang akan menyelidiki hati kita. Makanya ada katakan lagu apa? Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Orang nggak bisa nyelidiki hati saudara, tapi Roh Kudus bisa. Amin, amin. Dia bisa sampai terdalaman hati kita. Kadang-kadang saya melayani orang konseling, kalau saya ngomong begini, ibu kata Tuhan ibu masih sakit hati ya? Dia bilang enggak. Entar giliran udah begitu Roh Kudus ingetin bilang, oh benar bu, kemarin saya marah sama si Anu. Ya kan, kadang-kadang mau marah sama orang aja bisa sampai lupa loh saudara. Kenapa? Karena kita sering ngapusi, ngerti ngapusi itu kalau bahasa Jawa tuh ngapusi maksudnya begini, udahlah, tapi ternyata tersimpan dalam hati gitu. Nah hal-hal yang gitu Roh Kudus akan selidiki sampai hal yang terdalam. Kenapa? Karena Roh Kudus mau kita hari lepas hari kita hidupnya semakin suci, semakin kudus. Amin. Amin. Sehingga apa itu tadi tujuan hidup kita oleh Roh Kudus semakin hari semakin kudus supaya apa? Supaya kita menjadi seperti Kristus. Ya, jadi kita dibaharui dari ke hari ya. Karena visi daripada gereja ini seperti itu ya. Bahwa kita akan dibaharui dari hari ke sehari. Jadi mari terus kita belajar. Dikatakan bahwa apa? Ya. Orang yang hidup menurut Roh Kudus akan berpikir hal-hal yang dari roh. Akan takut akan Allah, setia, beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani Tuhan dengan tulus. Jadi itu ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia akan suka beribadah, bergairah. Enggak ibadah tuh disuruh-suruh. Ya, ayo mamanya bilang, ayo deh kagak ibadah. Begitu kan kalau anak-anak muda. Enggak perlu saudara. Karena kalau kita penuh dengan Roh Kudus kita akan bergairah beribadah. Amin. Amin. Datang ikut komsel, datang ikut berdoa. Betul? Biar berdoa berjam-jam juga saudara bergairah. Kenapa? Karena penuh dengan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu akan membawa saudara intimasi dengan Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan membawa Anda bergairah akan Tuhan. Rasa lapar dan haus akan Tuhan itu akan dibuat oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Jadi kita akan tahan di hadirat Tuhan. Enggak baru pujian penyembahan baru sekali udah gini lama banget sih. Gereja 2 jam aja saudara bilang lama banget sih. Begitu ya. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus dia bergairah akan Tuhan. Dia duduk dengan firman Tuhan dia akan pasang telinganya baik-baik. Tuhan mau bicara apa dengan aku hari ini. Betul? Begitu siapkan hati dari rumah. Saya mau ketemu Tuhan. Ya, bukan cuma mau ketemu Ibu Evi dan Ibu Luna. Ya kan? Bukan mau ketemu Pak Gem dan Cikem. Atau ngabsen apalagi. Ntar gue ditanyain nih. Ya kan? Kalau gak datang bukan itu. Kita kalau penuh dengan Roh Kudus kita datang dengan kerinduan. Mau datang memuji menyembah Tuhan. Beri yang terbaik. Amin. Bila memuji Tuhan angkat tangan beri yang terbaik. Pujian yang terbaik. Dari dasar hati yang terdalam. Amin. Amin. Gitu saudara. Saya dulu pernah ngenyek orang saudara. Gara-gara begitu. Saya lihat tuh tetangga saya tiap hari doanya tepuk tangan. Dulu saya belum ngerti. Terus kan bahasa roh ya. Saya tuh dulu tinggal sama kakak saya. Di depan rumah saya ada jalan. Ada tetangga. Oh mereka suka sekali beribadah. Saya gak ngerti. Karena saya orang gereja lama. Waktu saya lihat mereka gini. Emang Tuhan burung ditepokin. Bayangin saudara. Saya ngomong begitu saudara sama orang. Ya saya gak ngerti. Tuhan. Saya gak tahu bahwa itu dosa loh. Saya lagi ngenyek orang memuji Tuhan. Betul? Ini yang saya contoh ini dosa saya gak ngeh. Ya kan? Saya cuma bilang gini, sakit fanatik ya saya cuma ngomong apa sih Tuhan ditepokin. Apa sih itu bahasa yang aneh-aneh gitu saudara.
Satu kali Tuhan izinkan saya bertobat, saya ikut acara pemuda. Setelah pemuda terus saya ikut acara begini, ibadah seperti ini di satu gereja GBI. Ya, waktu saya diajak teman untuk pergi ke acara itu, Tuhan permalukan saya loh saudara, yang pernah ngenyek Tuhan kayak begitu. Bayangin saudara itu waktu pujian penyembahan, saya nih orangnya begini dulu tuh, saya nggak mau overacting depan orang tuh saya nggak suka. Tapi hari itu Tuhan bikin orang semua terpusat sama saya. Kenapa? Memuji Tuhan, nangis, angkat tangan sendiri. Saudara nggak turun-turun tuh tangan. Tuhan bilang lu kemarin ya mau ngomong-ngomong sama orang begitu lu nggak ngerti. Bahwa memuji Tuhan itu memang ada di Alkitab. Karena saya Kristen yang nggak ngerti Alkitab. Jadi orang angkat tangan, saya apaan sih angkat-angkat tangan? Orang tepuk tangan, apaan sih tepuk-tepuk tangan gitu saudara. Akhirnya Tuhan kasih tahu sama saya bahwa dia Allah yang berkuasa. Angkat tangan loh, angkat tangan saudara. Sambil nangis-nangis, aduh malu dilihat orang tapi gak bisa berhenti. Saya dipermalukan Tuhan karena saya yang ngomongin orang yang benar saudara. Betul? Tapi setelah saya belajar saya baru ngerti di Alkitab itu dalam Mazmur ada bersorak-sorai, bertepuk tangan, betul? Jadi makanya kalau ini pemimpin pujian bilang mari saudara bersorak-sorai beri yang terbaik, amin. Sorak-sorai saudara, jangan kalau nonton bola aja sorak-sorai tadi malam ya, udah. David pulang-pulang mah jam 3 saya masih nulis khotbah lu. Dia ngomong gini, mama jam 3 ngapain Pit lu tidur besok mau pelayanan. Enggak nonton. Sendiri tetangga saya ngomong saudara. Ya, kadang-kadang nonton bola aja sorak-sorai bahkan kalau orang yang nggak masuk blow on gitu. Coba kalau dia main mending pintar ya kan nendang aja kakak KB ya kan nggak bener. Nah kayak gitu saudara. Jadi kalau kita nonton apapun misalnya musik-musik dunia, kita bisa sorak-sorai, kita bisa joget. Giliran memuji Tuhan, anteng saudara. Jaim. Takut kalau dibilang sebelahnya, apaan sih lu mau puji Tuhan begitu? Ya kan? Padahal harusnya beli yang terbaik, betul? Beli yang terbaik, ngapain jaim? Giliran lagu dunia aja jogetnya heboh, ya kan? Giliran di dalam Tuhan, makanya saya tuh kalau memimpin pujian di komsel, saya ajak lu ke dangdutan. Supaya goyang semua, amin? Waduh kok jangan di dangdutan di luar goyang, buat Tuhan enggak. Padahal firman Allah berkata dari buat Tuhan. Orang kalau dipenuhi dengan roh Tuhan dia akan terus bergairah di dalam Tuhan. Amin. Gairah itu akan terimpartasi dalam kehidupan orang lain. Betul? Betul? Coba saudara lihat kalau saya di sini dengan Ibu Luna nih. Contohnya kami nyanyi tepuk tangannya terserah. Pasti yang di belakang gitu, yang di depan aja begitu. Betul? Tapi kalau kami nyanyi dengan heboh, yang di belakang berkata, wih luar biasa nih gue ikutan. Terimpartasi saudara. Sukacita itu pasti terimpartasi, amin. Amin, bukan dibikin-bikin, tapi karena sukacita Allah itu ada atas kita. Amin. Jadi saudara orang yang di dalam Roh Kudus itu seperti itu. Ya, jadi apa lagi saudara? Ya. Terus kita masuk dalam apa? Menyalibkan daging. Ya, kita akan baca di dalam tadi ya. Galatia 5 ayat 24 tadi kita udah baca ya. Ya perbuatan daging itu dari ayat sebelumnya kayaknya ayat 19 itu bicara tentang telah nyata. Ya saudara berulang-ulang kali saya pernah nyampein hal ini. Sudah enggak saudara renungkan di rumah bahwa di checklist masih ada enggak itu dalam hidup kita. Kalau masih ada kita minta tolong Roh Kudus tolong kita. Untuk melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Amin. Amin. Kebiasaan yang buruk. Ya kita harus menyalibkan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Semua keinginan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan sendiri harus disalibkan. Ya, segala kehendak, pikiran, perasaan harus sesuai dengan hati dan perasaan Tuhan. Ya, contohnya doa Tuhan Yesus ketika dia berada di Getsemani. Ya, Tuhan berkata bahwa kalau dapat ya Tuhan lalukan ini, cawan ini daripadaku. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya,
Jadi orang yang mau menyelipkan daging itu dia akan selalu berkata kalau Tuhan tidak berkenan kita tidak akan melakukannya. Amin. Tapi kalau Tuhan berkenan akan sesuatu walaupun kita harus menderita kita akan berkata oke Tuhan saya akan melakukannya karena untuk Engkau. Amin. Saya contohin istri-istri yang suaminya pada kagak bener. Duduk berdoa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini suamiku laporan. Ada istri-istri yang laporan sama saya bilang gini, Bu, kalau ibu lihat kelakuan suami Anda tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena orang berdoa itu perlu apa? Tenang, betul gak? You lihat suamimu begitu bla 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 gitu, malah lu marah-marah tambah kena tonjok. Mendingan duduk diam, minta sama Tuhan, belas kasihan Tuhan. Amin. Kemarin kan bapak-bapak katanya tuh pada bersaksi ya. Saya nanya sama suami saya, you bersaksi apa? Dia cerita gimana dia lepas dari rokok, saya tumpangin tangan. Dia berkata, kurang istri gua numpang tangan, numpang kaki. Gua gak bertobat tetap merokok. Saudara seminggu kemudian kayak disundut mulutnya sama Tuhan di sini. Yes, persis batang rokok, blas. Seminggu sakit ke dokter bolak-balik kagak sembuh. Dia kan bilang tadi kan, istri gua tumpang tangan, tumpang kaki, gua gak bertobat. Saudara tahu ke dokter kagak sembuh. Sembuhnya pakai apa? Mana ada orang sakit tenggorokan hampir lewat, itu suami saya. Dia berteriak begini jam 6 sore. Evi, dipanggilnya nama saya. Kaget saya. Kenapa? Gitu kan, kaget saya. Kenapa nih? Gak pernahnya manggil gua nih lagi sakit ya kan. Terus tiba-tiba dia sesak nama sih. Hah? Akhirnya saya bilang, aduh saya begini. Oh dalam nama Yesus saya tumpangin tangan. Dalam nama Yesus Tuhan saya cabut semua. Apa kutuk-kutuk. Kenapa? Karena waktu dia ngeledek saya kan begitu ya. Kurang apa istri gua tumpang tangan, tumpang kaki kata dia. Saya langsung nunjuk. Denger ya. Tapi jangan dicontohin ya. Ntar istri suaminya kenapa-napa lagi ya. Kalau saya bisa nyabut ya. You gak bisa nyabut gimana ya. Saya gini. Denger ya. Kalau Tuhan belum bakar mulutmu kau belum kapok ya. Saya ngomong begitu. Kau ngentengin saya berdoa ya. Saya gitu saudara. Seminggu kemudian jadi saudara. Telunjuk saya jadi. Akhirnya udah begitu bener apa yang dia ngecein ke saya. Kan tadi saya bilang saya ngeledek orang tepuk tangan saya diangkatin tangan. Dia ngeledek saya numpang tangan tumpang kaki. Saya numpangin tangan baru sembuh tuh napas. Amin. Amin. Makanya jangan suka ngeledek sama Tuhan. Betul gak? Lu kalau gak ngerti diem-diem aja. Bahasa roh lu kenyek-kenyek lu kagak ngerti. Gak usah. Mungkin kalau Anda tidak dikasih karunia gak usah ngenyek-ngenyek orang. Betul? Kenapa? Anda gak paham kok. Terserah kan itu karunia itu terserah Roh Kudus mau kasih. Betul gak? Betul gak? Lu mau minta juga kalau Roh Kudus gak mau kasih mau bilang apa lu? Ya kan? Jadi terserah Roh Kudus. Jadi gak usah lu ngebahas masalah bahwa bahasa roh begini-begini awal gak penting buat saya. Kenapa? Karena bahasa roh itu pribadi sifatnya. Betul? Bahasa roh gak perlu diajarin. Jangan datang sama saya Bu Evi ajarin saya bahasa roh. Gak ngerti gua. Gua paham aja gua nggak jaga ngerti bahasa gua. Yang ngerti cuma Tuhan dan saya. Bahasa dengan roh saya. Betul? Jadi minta aja kata firman Allah minta maka akan diberi. Betul? Nah itu aja. Jadi tadi ya kita ini tadi saya bilang ya. Jadi hati-hati ya mulut kita nih ya. Hati-hati ya kalau istrinya suka berdoa. Saya mau bilang tuh suami-suami ya. Kalau istrinya pakai lutut berdoa. Saudara ingat ya. Tangan Tuhan turun atas Anda. Amin. Kenapa? Saudara itu sudah satu di dalam Tuhan. Gitu? Kata firman Allah apa? Anak yang kekasih akan kutegur dan hajar. Bersyukur kalau dihajar. Kalau dicuekin lu masuk neraka. Betul? Kalau dihajar berarti Tuhan sayang kita. Supaya kita bertobat. Amin. Di sini udah banyak firman disampaikan, mau yang sekda lah, sekwil lah, apa tuh, bupati lah, ya kan, mabuk-mabuk lah, segala macam. Pulang gereja masih asik juga, aduh, ya. Kan saya pernah saksiin waktu disangir kan saya doain orang, mau bertobat Bu, lagi mabuk, ya kan. Saya tumpangin tangan habis itu besok dia bilang begini, Bu boleh nggak ngerokok lagi? Saya bilang, udah janji sama Tuhan loh, ya kan. Dia ngomong boleh enggak? Enggak, ingat ya udah janji sama Tuhan.
Enggak Bu, satu batang aja. Ada yang lain tuh bilang begini, itu jangan, kan udah janji lu kemarin sama Tuhan di hadapan Ibu Pendeta. Oh Ibu satu batang aja. Begitu dia mengisep di depan saya, blas muntah dia. Kenapa? Karena Tuhan tidak dapat dipermainkan. Amin. Kan dia yang minta. Bukan saya yang bilang, lu bertobat lu, bukan. Dia yang bilang, Bu saya mau bertobat. Kalau lu bilang mau bertobat, lu konsekuensi dong. Betul gak? Betul gak? Ya itu saudara. Ya, memang pertobatan itu perlu kesadaran. Amin. Nah saudara gak sadar-sadar lu mabok terus, kasihan istri lo. Betul? Betul, saya pernah ngalamin tuh suami saya dulu pemabuk. Siang malam pakai lutut. Duh, saya doain ya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik Tuhan. Wah benar terjadi saudara. Ada kejadian istimewa di tempat nongkrongnya suami saya. Pada takut dicari polisi. Gara-gara temannya bunuh orang. Ya, kocar kasir. Berhenti mabuk saudara karena gak punya komunitas. Ya kan? Jadi kalau yang suka komunitasnya mabok, berhenti komunitas dengan gituan. Karena firman Allah bilang loh, pemabuk tidak masuk dapat kerajaan Allah loh, gak main-main. Saudara sampai sekarang saya masih nginjilin kakak saya satu yang pemabuk. Jadi dia kalau ada di Manado, kalau dia lagi telepon, lu mabok gak? Saya langsung gitu, mau sampai kapan? Karena saya punya papa besar, saya lihat dulu pernah pemabuk harinya kena stroke saudara. Tuhan izinkan kena stroke tapi dia bertobat. Waktu saya datang ke sana dia bilang sama saya, padahal dia gereja lama ya. Dia bilang sama saya begini, Evi saya suka lu nonton itu TVRI kan dulu Gilbert ya. Saya suka tuh nonton khotbahnya Gilbert. Saya bilang, oh iya saya segereja tuh kayak sama tuh gerejanya saya bilang. Ya jadi kayak gitu ya Bapak Ibu mari. Kenapa firman Allah kita harus disampaikan keras? Karena Tuhan mau kita bertobat. Supaya kita ini mempersiapkan diri. Kita kan gak pernah tahu kita mau mati kapan. Betul? Betul gak? Anda gak pernah tahu mau dipanggil Tuhan kapan. Makanya harus jadi seperti wanita yang bijaksana. Mempersiapkan diri. Betul? Ya saya kemarin sakit tuh. Lumayan 2 minggu saudara sakit tulang. Saya tetap berdoa yang sama. Tuhan sembuhkan saya. Masih mau pakai kan? Gitu. Ya kan? Sembuh sendiri tuh saudara. Saya minum obat gak sembuh-sembuh, saya capek. Saya udah bilang Tuhan masih mau pakai saya. Sembuhin ya, sembuh saudara. Amin. Tuhan masih mau pakai kehidupan kita untuk jadi kesaksian buat orang lain. Amin. Mari. Terus hal yang ketiga, mewujudkan buah roh. Ya, bagaimana kita mewujudkan buah roh. Buah roh dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus minta Roh Kudus menolong kita. Tolong firman Tuhannya tentang buah roh di Galatia 5 itu tadi. Ya. Jadi mewujudkan buah roh dikerjakan oleh Roh Kudus yaitu apa? Pertama, kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera. Ya, ketiganya ini adalah keadaan jiwa kita. Ya, jadi hanya Tuhan yang memberikan. Jadi kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Jadi ini kasih ini bukan produknya kita sendiri, bukan produknya Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Tuhan memberi sukacita sama kita bisa bersukacita setiap hari. Amin. Tuhan memberikan damai sejahtera, maka Yesus berkata apa? Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Amin. Kalau dunia berikan damainya, oh saudara pengen damai lagi ribut sama istri, pergi mabuk, pergi ke night club, tempat-tempat gelap, pulang sama aja saudara. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan berikan damai sejahtera. Betul? Yang tidak sama dunia berikan. Berarti lebih dari yang dunia berikan. Amin. Ya, nah begitu. Jadi saudara kasih sukacita damai sejahtera. Ya, jadi 3 hal ini yang mempengaruhi jiwa kita. Saudara saya pernah ikut biasanya dulu kalau di sana ya di tempat tinggal saya yang lama. Pagi-pagi itu saya sebelum gereja pasti saya akan lihat siaran di TV. Terus satu kali saya lihat siaran di TV, kebetulan Bapak Jinarko yang tanggal 8 ya, sekalian nih Bapak Ibu ya yang tanggal 8 itu dia akan ke sini.
Dia akan bicara tentang parenting. Jadi siapkan diri ya, daftar ya, ikut ya. Nah, saya pernah nonton ininya dia. Dia ngebahas tentang bagaimana sih isi rumah tangga. Ternyata isinya rumah tangga ini harus buat roh. Ya. Jadi Bapak Ibu harus adakah kasih, ada sukacita. Jangan di rumah kerjaannya berantem melulu, ya kan? Nggak ada sukacita. Suami istri itu bercanda nggak apa-apa, betul? Biar sukacita, benar nggak? Jangan cembetut melulu. Kalau cembetut melulu berarti Anda nggak punya buah roh loh, betul? Jadi perlu berdoa, Tuhan berikan aku sukacita. Tapi jangan ketawa melulu. Entar suaminya bingung lagi, lu kenapa ya ketawa melulu? Entar dibawa ke psikiater lagi ya kan. Tapi saya percaya ada sukacita. Kenapa? Karena kalau ada sukacita di rumah, maka damai sejahtera itu pasti ada. Amin. Amin. Nah seperti itu ya, puji Tuhan. Apalagi tadi mana? Ada apa katanya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya kalau kemurahan Anda tahu ya bahwa kita harus murah hati. Ya terus kebaikan. Ya, kita harus menjadi orang yang baik ya. Kesetiaan, kita harus setia. Kelemah lembutan, tahu lemah lembut? Lemah lembut itu bukan lemah gemula ya. Ya, jangan salah. Ntar Bu, saya lemah lembut. Apalagi kalau yang pria, ntar saya lemah lembut Bu. Bukan begitu. Lemah lembut itu Anda gampang dikoreksi. Orang yang lemah lembut itu gampang dikoreksi. Jadi ketika ada orang bicara sama kita, kok kamu begitu sih? Gimana sih kalau kayak gini nggak beres gini-gini, harus beres gitu. Terus orang yang lemah mulut akan berkata, oh iya kayaknya bener ya, sorry ya gue udah marah sama lu, sorry ya gue udah benci lu gitu. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang punya hati yang gampang hancur ya, maksudnya gampang dibentuk gitu ya. Ya, jadi firman Tuhan misalnya dari sini mengatakan banyak hal yang keras, Anda berkata, oh iya ya saya harus bertobat. Itu namanya orang yang lemah lembut ya. Ya, jadi dikatakan orang yang benar-benar punya karakter, yang mengasihi ya. Yang mau dibentuk, yang mau berubah. Apalagi tadi penguasaan diri. Jadi dari semuanya ini yang dibungkus oleh penguasaan diri ya. Semua kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kenapa saudara perlu penguasaan diri? Karena kalau saudara kemurahan, kalau tidak ada penguasaan diri begini. You jualan dibagi-bagi. Nanti you miskin nyalain Tuhan. Padahal di Alkitab berkata begini. Orang mati karena kesalehan. Ngerti? Maksudnya begini, terlalu saleh, murah, semua dikasih, you ngutang. Nah itu gak boleh. Nah, jadi perlu pengandalian diri. Ya, jadi ada waktunya Anda memberi, ada waktunya Anda menerima. Ya, jadi ada waktunya Anda melakukan sesuatu. Ya, jadi seperti kebaikan juga begitu. Ya. Semua termanage dengan baik dalam penguasaan diri. Kesetiaan juga begitu. Kita butuh penguasaan diri ya, kelemah lembutan. Oh iya lupa saya. Oh, anak saya bilang mama lupa kesabaran ya kan. Sabar ya. Ada tulisannya saya lupa bacanya ya. Sabar ya. Udah sabar? Kayaknya orang-orang timur kalau ditanyain udah sabar? Udah sabar? Ntar kayak Pak Esra tuh. Bagaimana tanpa pipi kanan bibir kiri? Aduh saya gak berani Pak. Pak Esra berani. Dia nyontoin bagus banget ya kemarin ya. Ya kan? Masih ingat kan khotbahnya? Gak perlu diulang ya. Kenapa? Saya juga gak tahu. Ya maksudnya gak tahu neranginnya. Paham sih yang dimaksudnya ngerti ya kan. Nah kayak gitu. Kalau gak paham ya nonton tuh khotbahnya Pak Esra juga. Jadi saudara begitulah setiap kali di YouTube, saudara dukung dong hamba Tuhannya. Betul? Like dong di situ. Karena itu buat gerejanya. Betul? Ya, supaya apa? Jadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Jadi jangan saya bilang punya Bu Evi aja, jangan, punya semua, Bapak Gembala, Pak Stepan, pokoknya semua yang masuk di YouTube. Ayo ya. Amin. Masa jemaatnya gak pernah nge-like, orang lain yang nge-like.
Itu saya sampai gini anak saya, gue pengen lihat malah yang 800 itu siapa aja. Jangan-jangan yang 800 nggak ada di sini. Cuma orang lain yang nge-like. Ayo dong dukung gerejanya, amin. Katanya I love my church. Ayo bilang sama I love my church. Kasih tangannya. I love my church. Kalau kita cinta gereja kita, apapun yang dilakukan di gereja kita, mau YouTube kayak mau apa kayak, kerjain dengan baik, amin. Ya, kita melayani dengan segenap hati, amin. Puji Tuhan. Kesimpulan terakhir. Ya. Bagaimana buah roh ada di dalam hidup kita? Ya, kita perlu saat teduh, baca firman Tuhan dan lakukan, bertobat, dibaptis, akan menerima karunia Roh Kudus. Itu dalam Kisah 2 ayat 38. Dikatakan kita harus hidup dalam pertobatan. Yang belum dibaptis selam, mari silakan. Hari ini kita ada baptisan. Jadi setiap minggu ketiga di gereja ini ada baptisan. Kenapa? Karena baptisan itu bicara tentang orang yang bertobat, memberi dirinya dibaptis. Kalau saudara baca Roma 6 di situ, bahwa baptisan itu lambang daripada orang mati bagi dosa, dosanya dikuburkan, menerima hidup yang baru. Apalagi yang kemarin masa lalunya buruk semua, tenggelemin tuh di baptisan. Amin. Supaya Anda menerima kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi saudara, saya dulu pengajar baptisan. Syaratnya adalah orang yang udah ngerti dosa. Ya, kalau kita dibaptis masih kecil kita nggak ngerti itu dosa apa. Karena baptisan itu lambang pertobatan. Berarti Anda harus ngerti dosa, itu pertama, gitu ya. Nah, kedua juga Anda harus percaya. Soal kita berkata segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu berdosa. Jadi waktu Anda melakukan baptisan, Anda percaya dosanya akan diampuni. Anda akan menerima hidup yang baru. Nah itu. Ya terus ya kemarin saya nonton film itu bagus banget ya. Filmnya anak muda, saya udah nonton 2 kali sih. Ya saudara, bahwa bicara tentang identitas diri di hadapan Tuhan itu luar biasa. Amin. Ini anak muda begitu marahnya sama bapaknya. Sama dirinya. Kenapa? Karena dia seorang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, mamanya meninggal, dia tinggal sama omaknya, dia dibohongin omaknya bahwa bapaknya itu sudah meninggal. Ternyata bapaknya masih hidup, bapaknya dulu narkobaan dan sebagainya, tidak tanggung jawab terhadap anaknya. Akhirnya anaknya terluka. Tapi ketika dia bertemu dengan seorang gurunya, kepala sekolahnya, kepala sekolahnya bicara tentang kehidupan di dalam Yesus. Kepala sekolahnya bilang begini, kalau engkau mau menerima Yesus, kehidupanmu yang lama itu akan diubahkan. Amin. Akhirnya anak itu suruh baca Efesus. Waktu dia suruh baca Efesus, dia dikasih PR. Kamu temukan apa tentang jati dirimu? Saya anak Allah. Ya kan? Itu ada tuh yang Cigem kemarin di foto. Ya, jadi dibilang saya anak Allah. Saya dikasih Yesus. Ya, Yesus mengasihi kita. Begitu-begitu ya. Akhirnya dia berubah saudara. Dari tukang nyolong dia balikin semua. Ya kan? Yang dia colong-colong. Dari dia gak mau ngampuni papanya. Akhirnya dia ngampuni. Bapaknya tanya, kenapa engkau mengampuni saya? Karena Yesus lebih dulu mengampuni saya. Amin. Jadi Anda dan saya bisa mengasihi karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Puji Tuhan. Jadi di dalam Tuhan pasti ada perubahan. Contohnya siapa? Sakeus apa Lazarus, Pak? Ya kan? Bacanya salah. Lazarus, Sakeus. Sakeus waktu ketemu Tuhan Yesus dia berubah gak? Berubah ya. Kalau anak itu tadi semua barang-barang yang dia colongin dia kasihin lagi balikin ke orangnya. Kalau Sakeus Dia balikin duitnya. Amin. Jadi ada perubahan yang signifikan. Ketika orang memiliki buah-buah roh dia pasti ada perubahan. Suami akan takut akan Tuhan, anak-anak akan takut akan Tuhan, istri-istri juga takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera, sukacita Allah bertata dalam hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kita akan angkat pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Mari buka hati kita buat Roh Kudus, minta tuntunannya. Mari kita untuk
memiliki buah roh. Kita harus saat teduh baca firman Tuhan, hidup dipimpin oleh Kudus, komitmen untuk melakukan firman Tuhan sehingga hidup kita berbuah-buah. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Undang Dia dalam hidupmu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Amen. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hatimu untuk Roh Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jadikan doamu, katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Jamah kami Tuhan, lawat kami ya Roh Kudus, penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Tuntun jalan kami Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus bicara bagi kami lebih dalam lagi. Supaya hari lepas hari kami semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Tuhan terima kasih banyak Bapa buat hari ini. Mari Roh Kudus sempurnakan setiap penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah karena Engkau, hanya Engkau yang kami banggakan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin percaya kita semua jemaat di tempat ini sangat-sangat diberkati. Amin. Amin. Firman yang luar biasa yang terus mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk belajar memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Ibu Evi, luar biasa Tuhan pakai Ibu dan keluarga semakin dahsyat. Dan semoga spirit on fire bisa mengimpartasi kita semua di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali kami ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah dengan kami. Boleh lambaikan tangannya, kami ingin melihat. Adakah yang baru pertama kali hadir? Wow, semua adalah jemaat yang setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Iya, saya yakin percaya doa-doa kita untuk pembangunan yang akan dilakukan ke depan, Tuhan sertai. Amin. Ya, enggak cuma 100, enggak cuma 300, bahkan 1000 jemaat akan hadir di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop, boleh dibantu oleh usher. Adakah yang belum menerima amplop? Boleh angkat tangan. Boleh di depan kanan saya, boleh dibantu usher. Ya, kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala kembali. Kita mau berdoa untuk persembahan ini. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, bahkan pemeliharaanmu atas hidup kami. Pagi siang ini Tuhan, mungkin bukan dari semua yang kami miliki Tuhan, tapi kami mau belajar memberikan yang terbaik. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, silakan pengumuman waktu dan tempat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Puasa bersama akan dilaksanakan besok Selasa jam 10 malam, hingga Rabu pukul 6 sore. Lalu akan dilanjutkan dengan ibadah praise and worship pukul 7 malam.
Bagi jemaat yang rindu melayani di gereja ini, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Tuhan Yesus memberkati. Seminar parenting akan diadakan Rabu tanggal 8 Juni pukul 7 malam, di GBI Puri Mensien. Morning prayer diadakan besok Sabtu pukul 7 pagi. Kami undang para wanita untuk hadir di ibadah Women in God, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi siang ini, kita akan bersyafaat bersama. Saya undang, maaf, ada pengumuman tambahan dari gembala kita, Pastor Daniel. Shalom, sebelum kita menutup ibadah, ada beberapa hal yang mau saya tambahkan dan pengumuman. Jadi puji Tuhan, tadi sudah kita diberkati lewat firman Tuhan yang ditabur. Tuhan Yesus memberkati Ibu, dan saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani Tuhan. Ya, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya, kita sudah melihat beberapa pengumuman, ada highlight. Yang pertama adalah mengenai seminar parenting. Ya, karena di bulan Juni adalah bulan keluarga untuk GBI, maka kita akan adakan seminar-seminar untuk keluarga. Ya, tahu ya, parenting itu artinya adalah menjadi orang tua. Ya, keorangtuaan. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik di tengah masa-masa global yang seperti ini. Lalu bagaimana caranya buat mendidik anak kita di dalam kebenaran. Nah, pembicaranya adalah Insinyur Dr. Jarod Widarnako, MPD. Ya, beliau adalah seorang yang dipakai Tuhan, anak Tuhan yang luar biasa, membawakan seminar-seminar tentang parenting. Untuk juga, beliau juga punya sekolah Happy Holy Kids, ya, yang ada di beberapa tempat di Jakarta. Jadi memang sangat spesifik di parenting. Mbak, itu berarti untuk orang-orang yang sudah punya anak atau yang sudah berumah tangga. Bagi yang belum juga nggak apa-apa. Kan mau belajar bagaimana caranya. Syukur-syukur anak juga datang, dia udah tahu, oh ternyata orang tua saya begini ya, kesulitan ya. Orang tua saya, oh maunya seperti ini. Jadi siapapun kami mengundang untuk datang hari Rabu jam 7 malam, tanggal 8 Juni. Ya. Oke, nanti kita akan umumkan lagi. Lalu yang kedua, tadi juga sudah ditampilkan, kita sedang ada di dalam proyek Kerajaan Tuhan. Ya, kenapa seperti itu? Karena Sinode GBI, saya rasa bukan hanya sinode, tetapi seluruh gereja kita harus terus bertumbuh dan berkembang. Maka sinode juga membuat satu visi, yaitu misi, yaitu penanaman gereja baru. Dan kita sejalan dengan misi yang telah ditanamkan itu, gereja sedang berkembang. Nah, saya undang untuk kita terlibat di dalam proyek Kerajaan Tuhan, terlibat dalam penanaman gereja baru. Ya, nanti tadi sudah ditampilkan beberapa tayangan, kita sudah mulai di Batam, nanti mungkin Pak Ezra sudah tidak ada ya, Pak Ezra. Nah, jadi nanti akan diumumkan dari Kabid Penanaman Gereja, bukan Kabid Penanaman Gereja, Bendahara Penanaman Gereja, Pak Awen, untuk progresnya bagaimana. Ya, kalau di Batam kita sudah memulai ibadah yang pertama, dan ini ibadah yang kedua minggu ini, dilayani oleh BPD GBI di Batam. Oke. Lalu selanjutnya ada beberapa ibadah lain seperti Women in God tanggal 4 Juni dan ibadah doa. Saya undang kita semua untuk ikut hadir dan berpartisipasi. Berpartisipasi. Oke, lalu cepat. Oke, saya undang Pak Awen, mungkin boleh sampaikan progres juga. Dan saya mengucapkan terima kasih ya bagi jemaat yang sudah berpartisipasi dalam pembangunan penanaman gereja baru. Terima kasih. Shalom saudara-saudara sekalian. Jadi tiap minggu ngeliatin saya terus nih di sini. Saya nggak akan banyak bicara mengenai pengembangan gereja kita, karena memang untuk dari segi biaya kurang lebih itu gambaran kasarnya aja kita masih membutuhkan sekitar 400 juta.
Tapi saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap jemaat-jemaat, saudara-saudara yang telah mau menabur bersama kita di TCC ini, baik dari keluarga Pak Daniel, keluarga Bapak Simamora, keluarga Bapak Simanjuntak, keluarga Awen, keluarga Lambok Firman Siala, keluarga Bapak Kumpul Siaigan, keluarga Bapak Tony dan Jani, keluarga Bapak Akai dan Hilda, keluarga Bapak Martin dan Neni. Serta saya juga mengucapkan terima kasih dari beberapa persembahan yang telah terkumpulkan sampai dengan hari ini. Totalnya adalah 81.722. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali, namun saya juga mau mengundang bagi jemaat juga yang mau menabur dalam bentuk barang, apakah itu uang, tidak harus dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Dalam hal-hal yang sederhana apapun juga kami sangat berterima kasih. Karena dapat dilihat sebenarnya kebutuhan gereja itu gampang sih dilihatnya. Dari sini aja kita bisa ngelihat ada alat musik, ada banner, ada kursi, ada TV, ada AC, dan juga segala sesuatunya di situ kita usahakan untuk pertama-tama adalah kelancaran ibadah. Jadi puji Tuhan, minggu lalu Batam sudah pertama kali dan sudah dihadiri. Mungkin tadi juga gambarnya sekelibat udah ada. Nanti minggu depan gambarnya kita slow motion biar lebih jelas lagi deh. Terlalu cepat kayaknya kasih lihatnya. Kita juga masih punya kejar tayang untuk yang Bekasi dan Cikupa sih. Jadi kami sangat mengharapkan kerinduan saudara-saudara, terutama saudara-saudara Seriman, terutama keluarga TCC. Mari kita terus membantu pengembangan gereja TCC ini. Saya sekali lagi itu aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati. Puji nama Tuhan. Ada yang bertanya juga kalau yang tempat kita beribadah bagaimana? Tempat kita beribadah sudah kita bayarkan ya sewa untuk rukonya. Jadi tinggal kita pugar, kita renov ya. Itu rencananya tanggal 30 Mei kita akan survei, kita akan buat gambarnya. Saya rasa butuh waktu 1 bulan. Ya, kita berdoa agar bulan Juni akhir kita sudah extend sampai ke samping. Ya, dan kemudian puji Tuhan juga ini pemerintah Indonesia menerapkan PPKM level 1 yang artinya jumlah jemaat, jumlah peserta di dalam ruangan itu boleh 100%. Ya, makanya kalau dilihat jaraknya agak mendekat sedikit, saudara-saudara ya. Ya, karena sudah diperbolehkan, kita pun juga tidak langsung 100%, saya rasa ini hanya 95% saja. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pastor Daniel. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi siang ini, saya undang Ibu terkasih, Ibu Gembala, Pastor Vera membawa kita dalam syafaat. Cek. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan limpah syukur. Terima kasih Bapa buat semua perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan. Kami bersatu hati bersepakat Tuhan di tempat ini. Bapa berdoa bersama padamu Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Begitu Tuhan banyak Tuhan proyek yang harus dikerjakan. Tapi kami percaya Engkau Allah kami yang akan memampukan kami dalam perjalanan ini Bapa. Sampai proyek Tuhan terselesaikan dengan baik Bapa. Engkau Allah yang akan menyediakan dan membimbing kami langkah demi langkah sampai itu selesai dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami Bapa setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dalam firman yang sudah ditabur Bapa. Sampai kami Tuhan, sampai pada kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan ajar kami pribadi lepas pribadi Bapa. Bapak kami berdoa Tuhan buat di sisi Tuhan. Visi gereja ini Tuhan transformasi terjadi bagi setiap jemaat Tuhan. Bapak
pertobatan itu biarlah terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan tempat ini Bapa. Gereja ini Tuhan menjadi sarana Tuhan pada pertobatan yang sejati ya Bapa. Kami berdoa Tuhan banyak jiwa Tuhan dimenangkan Bapa di tempat ini Bapa. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan buat setiap pelayan-Mu Bapa di tempat ini. Tuhan beri kami kesatuan hati. Beri kami kedisiplinan Bapa dalam pelayanan. Ajar kami Tuhan setiap pelayan-Mu Bapa untuk melayani dengan baik Bapa. Melayani dengan excellent Bapa. Karena semua ini pekerjaan Tuhan. Tegur kami pribadi lepas pribadi Bapa. Saat kami salah Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu Tuhan tempat ini. Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau Allah kami yang tahu Tuhan, pergumulan yang terjadi Tuhan. Permasalahan yang terjadi. Suami dengan istri, anak-anak. Kebutuhan rumah tangga. Tapi kami percaya saat kami datang kepada Engkau. Engkau Allah kami akan menjawab kami dengan kedaulatan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau enggak akan membiarkan kami Tuhan. Tapi Engkau akan menolong setiap umat-Mu ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami Bapa. Dan beri kami hati yang terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang beri jawaban ya Bapa. Bapa kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan anak-anak ini Engkau yang berkati Bapa. Hikmat dari kecil Tuhan berikan ya Bapa. Hati yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan Bapa dari sejak mereka kecil ya Bapa. Sampai mereka besar nanti, Tuhan sediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi mereka ya Tuhan. Kebutuhan anak-anak ini Tuhan yang cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa buat anak-anak youth Bapa, kami berdoa Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan. Pergaulan yang baik Tuhan berikan. Jauhkan mereka daripada pengaruh yang buruk ya Bapa. Kami berdoa hal yang tidak baik kami patahkan bersama dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang proteksi anak-anak youth ini Bapa. Jaga mereka Tuhan. Masa depan mereka Tuhan berkati. Penuh dengan pengharapan dalam Kristus ya Tuhan. Bapa kami juga berdoa Tuhan. Buat lingkungan kami Pure Mission Tuhan. Bapa kalau kami hadir Tuhan. Sampai saat ini dan bahkan akan ada pelebaran Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Bapa, Tuhan kami berdoa Tuhan bersatu hati Bapa. Biar penuaian jiwa Tuhan terjadi Bapa. Secara besar-besaran Tuhan di tempat ini Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa melalui Puri Mansion ini Tuhan. Puri Mansion penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa kami juga berdoa buat Jakarta. Terima kasih Tuhan buat kondisi yang semakin baik ini Bapa. Kami bisa ibadah dengan baik. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan berkati Jakarta Tuhan. Kebaikan Tuhan melingkupi Jakarta. Menaungi Jakarta Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas Jakarta Bapa. Bapa keadaannya lebih baik lagi terus terjadi buat Jakarta. Tuhan yang tahu Tuhan kebutuhan Jakarta. Bagaimana kedalamannya Tuhan yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apa yang diperlukan Indonesia, apa yang tidak benar dalam Indonesia, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sebentar Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu Bapa. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita dan pikiran kita. Buka kedua tangan kita. Dan terimalah berkat. Kiranya turunlah berkat atasmu dan berkat dari Bapa untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, dan untuk pekerjaanmu, untuk studimu, dan dimanapun engkau berada, damai sejahtera Allah menyertai engkau. Dan kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Dan penyertaan oleh Roh Kudus, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus
menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Ya seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Yesus. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, amin, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk ibadah yang indah pagi ini Tuhan. Mari Bapak Ibu, silakan ambil waktu untuk bersaat teduh. Demikian ibadah kita pagi siang ini. Selamat hari Minggu.